Masa muda itu dimulai dengan baligh. Ketika dia baligh, itu sudah mulai itu. Jadi masa muda dimulai dari sana. Puncak masa muda itu umur 33 tahun sampai 40 tahun. Itu puncak masa muda. 40 tahun lewat itu sudah tua. Jadi kalau ada yang baru taat sama Allah setelah 40 tahun berarti sudah kehabisan masa mudanya. Kemudian masa muda tadi akan ditanya juga, masa muda itu ya semuanya ya. Jadi dari baligh sampai 40 tahun itu apa yang dikerjain dia. Setelah 40 tahun ya masuk umur tadi. Secara umur dia akan ditanya. Jadi seperti itu. Jadi masa muda itu dimulai dari baligh sampai puncaknya 33 tahun. Penutupnya umur 40 tahun. Dan ketika umur 40 tahun ada doa jamaah. Tolong dibaca. Doanya ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu untuk yang sudah berumur 4 tahun banyak-banyak baca doa itu. Karena selesai sudah masa mudanya. Dia biasanya dikasih kesuksesan itu di umur-umur itu. Kita nggak lama hidup di dunia ini. Kita lebih sering memikirkan masa pensiun kita. Kita berpikir kalau tua, apa jaminan masa tua kita? Pernahkah kita berpikir apa jaminan setelah kita meninggalkan dunia ini? Minta sama Allah agar diperbaiki akhirat kita dengan selalu diberi bimbingan untuk taat dan patuh kepada Allah dan mati husnul khatimah. Standar orang baik itu tatkala ajal menjemput dia. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung tutupnya. Kita nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Yang jelas kita melihat orang-orang berangkat tanpa pamit kepada kita. Boleh jadi malam ini ada di antara kita yang meninggal dunia. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi, maka teruslah berbuat kebaikan. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum. Berbuat baiklah sepanjang tahun kalian, bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya tatkala di masjid. Sepanjang masa. Orang yang tidak tahu kapan pergi, dia akan terus berusaha mengingat kematian itu. Boleh jadi hari ini, saat ini. Kita ini ada kewajiban yang harus kita lakukan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Tapi kebanyakan kita hidup nggak tahu dengan aturan. Memang nggak pernah belajar dia. Aturannya gimana sih yang harus kita lakukan? Sehingga terkadang ada banyak hal-hal yang seharusnya dia kerjakan, dia nggak kerjain. Bahkan ada perkara yang seharusnya dia tinggalkan, malah dia kerjakan tuh perkara jauh. Maka pada hari itu akan dikasih tahu. Nih, kau nggak ngerjakan ini. Dia akan lihat dalam kitabnya, iya ya, anda nggak ngerjain ini. Semua tercatat. Makanya kenapa Umar bin Khattab nyuruh kita bermuhasabah. Kalian coba hisab diri kalian, hitung-hitunganlah. Supaya persidangan nanti kita sudah punya kesiapan. Sehingga kita tahu mana yang kita harus bertobat dan mana yang cukup dengan beristighfar. Mana yang seharusnya kita minta maaf kepada orang yang kita zalim dan mana yang nggak perlu kita minta maaf sama dia. Karena ini kesalahan nggak berkaitan dengan manusia, tapi antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Nih faedah banyak mengingat kematian. Bukan ingat mati ya, tapi banyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera taubat. Berapa banyak orang yang nanti Ramadan nggak ketemu lagi sama kita ya. Tahun kemarin masih sholat tarawih sama kita, tahun ini udah nggak ada. Maka orang itu akan segera bertobat. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Dia akan qanaah hatinya. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hatinya nerima semua dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Semangat beribadah. Segera bertobat, hatinya menerima, ibadahnya bertambah. Nggak sama dengan yang kemarin. Tadi kalau kemarin sholat duhanya 2 rakaat, setelah dia mengingat kematian jadi 4 rakaat.